Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah kampus STT BNKP Sudirman. Saya sapa kita semua, Shalom. Sebelum kita memulai peribadahan kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus yang bertata di dalam panggilan surga, inilah kami yang penampuran dengan kerendahan hati ya Bapa, mengucap syukur atas permintaan-Mu di dalam kehidupan kami untuk ada di dalam dunia. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kesempatan yang begitu indah Engkau berikan di dalam kami untuk kami mengikuti ibadah untuk memuja dan mengenal nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, utuslah Roh Kudus-Mu menaungi kehidupan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8. Kidung Jemaat nomor 8 bagi Tuhan yang lain. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kidung Jemaat nomor 376, ikuti Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa oleh darah-Mu.
membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop, pujilah Allah dalam baitnya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Baiklah saudara-saudari, sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427. Kidung Jemaat nomor 427, Khusyuk Kau Menuntutkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan Yesus kami kembali lagi beribadah di hadapan-Mu. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, namun kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini dengan baik. Terlebih-lebih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu, agar hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami pada saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sapa kita semuanya selamat shalom. Yahoo. Saudara-saudara yang terkasih, adapun yang menjadi tema perenungan kita pada malam hari ini, yaitu bersukacita, bersyukur, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, bersukacita, bersyukur, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 yang menjadi sikap hidup orang percaya yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Yang pertama, yaitu senantiasa bersukacita. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketiga sikap hidup orang percaya ini, kita seringkali tidak bisa melakukannya sebagaimana mestinya. Kenapa saya mengatakan demikian, saudara-saudara yang terkasih? Ketika kita mendengar kata bersyukur, maka yang ada dalam pemikiran kita adalah bersyukur untuk segala sesuatu. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang baik yang membuat kita bisa bersukacita dan bergembira. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengalami suatu kegagalan, sesuatu hal yang buruk yang menimpa hidup kita, kita sebagai orang Kristen susah sekali untuk bersyukur. Kita susah sekali untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Dan terlebih-lebih saudara-saudara yang terkasih, ketika banyak sekali yang menjadi pergumulan kita, banyak sekali yang menjadi beban hidup kita, seringkali membuat kita susah untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Terkadang kita sebagai orang Kristen, ketika banyak sekali yang menjadi pergumulan kita, maka semakin membuat kita jauh kepada Tuhan, semakin membuat kita melupakan Tuhan, dan lebih mementingkan dan memikirkan apa solusi yang paling terpenting untuk menghadapi setiap pergumulan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketiga sikap ini adalah sikap yang sangat dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, jika kita melihat latar belakangnya, maka kita dapat mengetahui bahwa surat Tesalonika ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus sendiri dan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu, yang merupakan orang-orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang Tesalonika pada saat itu masih belum lama mengenal Tuhan. Paulus yang sebelumnya datang kepada orang-orang Tesalonika yang merupakan orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi ketika Paulus datang memberitakan Injil bagi mereka, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Ketika orang-orang yang ada di Tesalonika pada saat itu menjadi percaya kepada Tuhan, meskipun tidak secara keseluruhan, maka mereka mengalami penolakan. Mereka mengalami penindasan oleh pemerintah dan juga sekelompok orang tertentu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika pemerintah yang ada di Tesalonika pada saat itu mengenal dan mengetahui Paulus yang membawa Injil masuk di Tesalonika, maka mereka mulai merencanakan untuk membunuh Paulus. Dan pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, jiwa Paulus menjadi terancam
sukacita yang didengar oleh Paulus. Apa yang menjadi kabar sukacita saudara-saudara yang terkasih? Paulus mendengar bahwa orang-orang percaya yang ada di Tesalonika pada saat itu, mereka membentuk suatu komunitas, mereka beribadah, mereka membuat kemah-kemah mereka dan bersekutu di hadapan Tuhan. Dan ketika mendengar hal itu, Paulus sangat bersukacita dan ia kembali menulis suratnya dan kembali memberikan pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat kepada jemaat Tesalonika pada saat itu. Dan apapun yang menjadi nasihat-nasihat yang kembali diberikan oleh Paulus pada saat itu, termasuk yang kita renungkan pada malam hari ini. Apa yang menjadi nasihat-nasihat Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika pada saat itu? Yakni Paulus mengajari mereka, menasihati mereka agar mereka tetap bersukacita senantiasa, agar mereka tetap berdoa, agar mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Paulus menulis surat ini bukan ketika jemaat Tesalonika sedang berbahagia, bukan sedang jemaat Tesalonika sedang bersukacita, tetapi pada saat itu jemaat Tesalonika sedang mengalami goncangan iman. Kenapa mereka merasakan hal demikian saudara-saudara yang terkasih? Karena sekelompok orang-orang yang ada di sekitar mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menindas mereka, sehingga mereka mengalami penganiayaan, penindasan, dan membuat mereka semakin bertanya-tanya akan siapa yang mereka percayai pada saat itu. Tetapi melalui surat yang diberikan oleh Rasul Paulus mengajari mereka, meskipun keadaan mereka pada saat itu berada dalam penindasan, penganiayaan, tetapi mereka harus tetap bersukacita kepada Tuhan dan tetap berdoa. Mengapa Paulus mengatakan mereka harus bersukacita? Apakah mereka harus berbahagia karena mereka telah mengalami penindasan? Atau mereka harus bersyukur karena mereka telah mengalami penganiayaan oleh sekelompok orang-orang yang belum percaya? Tetapi yang menjadi tujuan Paulus pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ada di jemaat Tesalonika pada saat itu tetap mengingat Tuhan, tetap mengucapkan syukur, tetap bersukacita kepada Tuhan, dan terlebih-lebih tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka bisa bersyukur atas keadaan yang telah mereka alami, maka mereka bisa mengingat kembali akan diri mereka yang sebelumnya adalah orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan, dan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara-saudara yang terkasih, mereka bisa ada pada saat itu dan mereka bisa beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang menjadi kaitannya antara mereka yang sedang mengalami penganiayaan atau berada dalam penindasan dengan nasihat Paulus yang menyatakan bahwa mereka harus tetap bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal? Nah, saudara-saudara yang terkasih, ternyata Paulus memiliki tujuan tertentu dengan memberikan nasihat-nasihat ini. Dengan bersukacita, dengan berdoa, dengan mengucap syukur, maka mereka dapat mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi setiap tekanan yang sedang mereka alami pada saat itu.
Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, mampu melakukan hal-hal atau nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Paulus di jemaat Tesalonika. Bukan hanya di jemaat Tesalonika, tetapi Paulus sudah menasihati kita pada saat ini sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, bagaimana kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan, bagaimana kita tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kegagalan apapun yang menimpa kita, kita harus tetap bersyukur karena kita masih tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tetap ada pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita tetap percaya kepada Tuhan dan mampu melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Paulus, maka kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, Paulus sendiri sebagai penulis surat ini mengalami banyak sekali penderitaan, mengalami banyak sekali penganiayaan di dalam sikapnya yang mengabarkan Injil, yang memberitakan firman Tuhan dimanapun. Dan marilah kita menjadikan contoh Rasul Paulus ini yang tetap mengandalkan Tuhan meskipun ia dianiaya, meskipun ia mengalami penindasan. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita berkata tentang bersyukur, maka bukan berarti ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, misalnya orang tua kita jatuh sakit, orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia, maka kita berkata, Tuhan, saya mengucap syukur karena Tuhan telah mengambil orang yang saya kasihi. Bukan demikian, saudara-saudara yang terkasih. Atau sebaliknya begini, ketika kita mendengar ada kabar yang mengatakan bahwa orang tua kita jatuh sakit, lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau telah membuat orang tua saya sakit. Tidak demikian, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi bagaimana Rasul Paulus mengajari kita untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Yang artinya, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana ketika kita mengalami hal yang buruk sekalipun, kita tetap mengingat Tuhan dan mampu bersyukur bahwa ada rencana Tuhan yang baik di balik semua keadaan buruk yang telah kita alami. Bukan hanya ketika kita mengalami kesuksesan, bukan hanya ketika kita mengalami sukacita, barulah kita bersyukur kepada Tuhan. Barulah kita mengingat Tuhan, barulah kita mengatakan, Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupanku, karena Engkau telah membuat saya melewati semua proses perkuliahan. Kalau kita yang sedang kuliah, Tuhan terima kasih karena Engkau telah membuat saya bisa mengalami kesuksesan pada saat ini. Tetapi dalam keadaan duka pun kita mampu mengingat Tuhan sebagai sosok yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kita anugerah hingga kita bisa melalui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini
situasi yang membuat kita tidak mampu bersukacita, tidak mampu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa saya mengatakan hal itu, saudara-saudara yang terkasih? Karena pada saat ini kita sedang digoncangkan oleh wabah virus corona. Di situasi pandemi ini, saudara-saudara yang terkasih, karena kita sudah banyak mendengar banyak sekali menjadi korban akan adanya COVID-19. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, bahkan di pulau Nias kita ini sudah meninggalkan kita, sudah meninggal dunia. Lalu itu membuat kita menjadi cemas, takut, khawatir. Dan di tengah-tengah kekhawatiran kita tersebut membuat kita menyalahkan Tuhan, membuat diri kita mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak layak kita sampaikan sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena kita sudah mengetahui wabah virus corona sudah sampai di pulau Nias kita, maka kita mengatakan, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau mengizinkan hal demikian terjadi? Mengapa Engkau mengizinkan kami dapat merasakan hal-hal yang demikian? Mengapa kami bisa diserang oleh penyakit virus corona tersebut? Di tengah-tengah banyak sekali menjadi pergumulan kita, maka membuat kita menjadi lupa untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, membuat kita menjadi lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya sampai saat ini kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena meskipun pandemi saat ini sedang menimpa kita, tetapi kita masih bersyukur karena meskipun di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kita pada saat ini, masih banyak yang menunjukkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang mengatakan untuk tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan melakukan kebersihan. Jikalau kita semuanya terus-menerus bergumul dan tidak melakukan tindakan sesuatu hal apapun, maka itu sama saja kita tidak mampu bersyukur untuk apa yang sedang terjadi pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, keadaan kita pada saat ini sama dengan orang-orang percaya hari di Tesalonika pada saat itu. Bagaimana juga mereka mengalami penindasan, penganiayaan, meskipun itu adalah sekelompok orang-orang yang datang untuk mengancam mereka, bahkan menindas mereka karena iman mereka kepada Tuhan. Dan pada saat ini juga wabah virus corona ini datang juga mengancam kita, mampu datang untuk menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Sama halnya juga saudara-saudara yang terkasih, apa yang telah dirasakan oleh jemaat Tesalonika yang merasakan kekhawatiran, demikian juga kita pada saat ini. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang mampu menyikapi hal-hal yang kita alami pada saat ini dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah pandemi ini, mari kita membangun hubungan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersukacita kepada Tuhan. Karena meskipun kita saat ini sedang digoyahkan oleh keadaan datangnya COVID-19, tetapi mari kita tetap mengingat Tuhan bahwa hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ada, masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Kita masih
bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Demikian juga kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi FTPKP Saudara. Mungkin di antara kita pada saat ini banyak yang mengalami kegagalan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bukan kita bersyukur karena kita telah gagal, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa ada pada saat ini, untuk bisa mengalami hal-hal yang demikian, yang bisa membuat diri kita, mengoreksi diri kita, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, bagaimana kita selama 1 semester, apakah kita telah belajar dengan sungguh-sungguh, apakah kita telah mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kita, apakah kita telah mengikuti setiap arahan-arahan, nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen kita, atau sebaliknya kita malah asik menggunakan HP kita untuk hal-hal yang tidak baik, atau malah kita asik selama 1 semester yang telah kita lalui, kita asik untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga membuat kita lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita di tempat ini, yakni untuk belajar, untuk mempersiapkan diri kita kepada Tuhan, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan pada masa sekarang ini dan terlebih-lebih pada masa yang akan datang. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita selama 1 semester ini telah berdoa kepada Tuhan setiap waktu? Berdoa saudara-saudara yang terkasih bukan dalam berarti kita setiap saat melipat tangan tutup mata seperti pada masa kita sekolah minggu. Ada lagunya yang menyatakan, ku lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Bukan harus demikian saudara-saudara yang terkasih. Setiap saat ketika kita di tengah jalan maka kita melipat tangan, menutup mata kita lalu berdoa kepada Tuhan. Bukan, tetapi di setiap perjalanan kita, di dalam hati kita, kita masih mampu mengucap syukur, berdoa dan mengingat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada semester ini akan banyak yang menjadi tantangan-tantangan kita untuk mampu melalui proses, untuk mampu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi situasi yang kedepannya. Terlebih-lebih teman-teman kita yang akan turun PPL. Bagaimana kita mampu menyiapkan diri kita? Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang sudah dipersiapkan di STT Sunderman mampu mengaplikasikan setiap apa yang sudah kita pelajari dan mampu memberitakannya kepada jemaat-jemaat yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu dosen kita di mana kita ditempatkan. Bukan berarti ketika kita telah mendengar kabar bahwa kita ditempatkan di tempat yang tidak ada jaringan, yang jalannya sangat susah, lalu kita menyalahkan Tuhan dan tidak bisa bersyukur dalam hal itu. Tetapi saudara yang terkasih, ketika kita mendengar kabar bahwa saya telah ditempatkan di jemaat terpencil sekalipun, maka kita mampu bersyukur dan tetap membangun hubungan kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang nantinya akan kita alami. Dan demikian juga teman-teman yang masih berjuang di tempat ini, bagaimana kita mampu menyiapkan diri kita untuk mampu mengikuti setiap proses perkuliahan di tempat ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan tetap mengenalkan Tuhan, mengingat Tuhan dalam setiap hal apapun itu. Terlebih-lebih di new normal pada saat ini yang menuntut kita untuk dapat menyesuaikan diri di tengah-tengah pandemi. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini mengingat
dan mengandalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan dan membangun hubungan yang baik terhadap Tuhan, membangun hubungan melalui komunikasi kita melalui doa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan pada saat ini. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara semua dan menambah-nambahkan firman Tuhan yang telah saya sampaikan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada pada kerajaan surga, terima kasih buat setiap firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan kembali mengingatkan kami agar kami sebagai orang-orang percaya mampu bersukacita, mampu bersyukur dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu agar kami tetap menjadi anak-anak yang tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan terlebih-lebih dapat melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan pada saat ini. Inilah ibadah kami seterusnya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman-Mu. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memanjatkan doa syafaat kita, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460. Kidung Jemaat nomor 460, jika jiwaku berdoa. Saja
Baik saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berdalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Di sepanjang ibadah kami, Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bisa kembali membuka mulut kami untuk bernyanyi, untuk berdoa, dan terlebih-lebih untuk mendengarkan firman. Kami mohon kepada Tuhan Yesus, kiranya setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan, Tuhan dapat menangkapnya dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk kami secara keseluruhan mahasiswa dan mahasiswi STB KP Sundarman. Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap perkuliahan kami. Terlebih Tuhan Yesus selalu menjadi pergumulan kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Baik kami sebagai mahasiswi yang pada saat ini berada dalam bergumul untuk membiayai kami di tempat ini, baik uang kuliah, uang asrama, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kami, mencurahkan berkat-Mu melalui orang tua kami, memberkati setiap pekerjaan utang orang tua kami, karena melalui pekerjaan tangan orang tua kami merupakan pendukung kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat dosen-dosen kami yang ada di tempat ini, ketua STT, para dosen, staf, dan pegawai. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau, agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik, agar mereka mampu melaksanakan setiap pekerjaan tangan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di selama 1 semester ini Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat kami, buat teman-teman kami yang akan turun PPL, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Dimanapun kami ditempatkan pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kiranya Tuhan menyertai kami, dan terlebih Tuhan Yesus mampu mempersiapkan diri kami agar kami bisa menerima dimanapun kami ditempatkan pada saat ini, agar kami mampu menjadi orang-orang yang mampu melakukan pelayanan di tempat yang telah ditentukan bagi kami. Mampukan kami Tuhan Yesus agar kami mampu melaksanakan pelayanan kami di jemaah sesuai dengan kehendak-Mu. Meskipun dalam segi manusia kami tidak mampu melakukan hal-hal yang demikian, dan bahkan ada di antara kami yang sebelumnya belum bisa melakukan hal demikian. Tapi kami mohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami agar kami mampu melakukan pelayanan kami di masa yang akan datang ini, tepat di tanggal 27. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami mampu memulai pelayanan kami dan dapat melaksanakan pelayanan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan kerajaan surga. Dan juga buat teman-teman yang masih berjuang di tempat ini, kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai mereka seperti Tuhan juga memberkati kami. Pada saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, dan terlebih-lebih Pulau Nias kami. Pulihkan keadaan kami Tuhan yang pada saat ini kami sedang berjuang melawan penyakit virus corona Tuhan Yesus. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk mampu menjalani hari-hari kami, menjalani kehidupan kami pada saat ini dengan baik. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini yang sudah terjangkit virus corona. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjamah mereka, memberikan mereka kesembuhan, agar mereka mengalami kesembuhan dan mampu mengucap syukur di hadapan-Mu. Dan terlebih-lebih juga Tuhan Yesus buat para tim medis yang sedang berjuang pada saat ini
memberikan